Tapi kurikulum nggak muncul kan? Materi ajar, kurikulum atau materi ajar dan itu yang didefinisikan oleh banyak orang di buku ini, di proposal ini, dan kebiasaan kita memahami tentang kurikulum itu kan mata kuliah dan mata pelajaran. Begitu. Bagaimana? Kaitannya kurikulum dengan DPI? Bukan, benar pemahaman. Coba saya membaca satu-satu indikator itu karena dengan dimensi dan indikator yang ada di Y, ya manajemen pelajaran itu kan sama. Gitu. Apalagi yang output itu persis dengan hasil belajar, kognitif, afektif dan psikomotor. Itu jadi. Karena memang Bapak menurut buku yang memang saya baca kaitannya dengan kurikulum itu ada di sini bahwa memang kurikulum itu bukan hanya untuk mencapai tujuan, tapi banyak sekali pengertian lain tentang kurikulum itu sendiri, Pak. Jadi salah satu ya pengertian kurikulum itu bahkan supaya siswa mendapatkan ijazah itu juga bagian daripada kurikulum. Dan bahkan di pesantren pun sekarang sudah dianjurkan untuk memiliki kurikulum seperti standar. Itulah sebenarnya dari pemahaman. Kurikulum itu kan sama dengan pendidikan, sama dengan kebawahnya dengan pembelajaran. Itu ada definisi itu. Nah gitu ya. Kurikulum itu dalam arti makro itu sama dengan pendidikan. Kurikulum dalam artian spesifik yaitu pada pelajaran dan studi seperti itu. Nah, ada dua hal informasi kebijakan itu teori-teori di dalam manajemen coba itu. Kalau ada teori implementasi kurikulum dan implementasi kebijakan itu dengan variabel itu, tapi kebetulan dengan manajemen pembelajaran ya dimensinya, teknik kepalanya sama seperti tadi gitu. Itu saja saya katakan. Pada waktu ini ya, pada waktu kita menetapkan variabel itu, waktu melihat masalah mana yang duluan? Lihat masalah di lokasi apa kita menentukan itu? Ya, gimana? Ya, aturannya sedikit berarti masalah dulu kan, baru ini ya. Tapi kalau karena kita workshop dulu kan, saya kira variabel dulu ya. Ya, itu warisan dari variabel dulu. Sebetulnya habis kan kita workshop dulu, tes itu sudah gitu. Jadi inilah kenapa saya takut ada kesamaan konten ya substansi itu kalau disebut pasal itu tidak ada masalah. Ada nggak dalam teori kebijakan implementasi kebijakan dan dimensi itu gitu ya, itu cari itu kalau ini implementasi kebijakan kurikulumnya kan sebetulnya implementasi itu makro ya, kalau ini undang-undang atau apa? Undang-undang nomor 18 kalau untuk di Kementerian itu. Bukan masa undang-undang. Keputusan Menteri Pak. Ya, itu beda. Keputusan Menteri Agama nomor 44. Ya memang bisa ya, kita bisa menggunakan implementasi ya kebijakan kalau operasional apa pelaksanaan, tapi saya pikir coba dipadukan operasi pelajarannya dengan gimana yang lebih tepat supaya tidak tervirus dengan Y kan, yang manajemen pembelajaran itu adalah seperti apa yang ada pada input dan proses gitu. Lalu Z-nya itu sama dengan output dari kurikulum gitu. Nah, dan baiknya ini mau butuh pelaksanaan kebijakan kurikulum apa kebijakan atau pelaksanaan kebijakan ini mesti yang paling bagus kalau itu teori dari bukunya itu ya utuh gitu. Tapi tadi saya baca judul bukunya implementasi kebijakan kurikulumnya ya. Memang kurikulum itu bisa diartikan ke pendidikan, tapi pada waktu melihat pelajaran variabelnya ya di dalam dimensi dan indikator dengan manajemen pembelajaran sama. Waktu di MK memang bukunya itu dulu ya, pelaksanaan dulu di bukunya. Di buku ini? Yang di buku itu aku siapa? Yang manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran kalau sini ya Hanafi. Iya, itu
Jadi mana dulu tuh? Pengorganisasian atau pelaksanaan dulu? Kebetulan Kan biasanya kita suka kuah-kuah kan? ya harusnya Enggak harusnya kan kita kan bagi buku beliau kan gitu. Iya. Pelaksanaan lalu diorganisir apa diorganisir lalu dipelaksanaan? Oh iya, organisasi dulu ya Pak. Nah, itu saja ya. Kita ini karena bagus kalau MPD kita lihat manajemen pendidikan kan gitu ya. Kalau ada dulu itu lengkap, manajemen ada, pendidikan ada, bahkan Islamnya ada, itu bagus. Dan kita ikuti itu teori itu. Tapi kebetulan ini hanya X sama Z kalau saya X sama Z sama dengan X itu apa nggak apa-apa kan kayak bagus gitu, kayak kembali gitu. Ya, tapi kalau interpersonalnya beda, tapi materi. Saya dalam sudah itu aja. Baik, terima kasih Prof. Tadi dan saya mau kalau dari Iska, apa sih masalah? Masalah itu sesuatu yang hambat harus segera diselesaikan, karena kalau tidak konflik ya masalah. Kalau menurut teori lama dari Pak Syafri itu masalah itu konflik itu sesuatu yang harus dihilangkan. Namun kalau berdasarkan teori modern itu masalah itu justru harus ada dalam sebuah organisasi. Sejak itu masalah apa sebenarnya? Ketika Anda membuat masalah seperti ini, saya takut selalu ini salah. Apa sebenarnya masalahnya? Kendala. Saya belum bulan itu masalah. Bu apa bu masalahnya? Kesenjangan. Kesenjangan ya. Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Masalah dengan das. Ya. Suatu yang ideal tapi sebenarnya tidak saya juga. Maka ketika menyusun latar belakang masalah itu, sama Anda pasti menyampaikan sesuatu yang ideal. Lalu apa amanah dan kita, lalu realitasnya apa? Realitasnya adalah menemukan sesuatu yang belum ideal, ya tidak. Yang pertama menunjukkan adalah corporate ini apa sih? Bisa corporate ini apa? Inti penelitiannya yaitu tadi saya meneliti tentang bagaimana pengaruh capaian pembelajaran peserta didik. Jadi yang harus yang Anda temukan apa persoalan penurunan nilai dari capaian di narasi Anda yakni Anda mau membahas tentang kenapa tiba-tiba jadi kurikulum? Oh, harusnya deduktif ya, keadaannya narasinya terus strukturnya deduktif. Ya, menemukan tentang persoalan-persoalan pada capaian pembelajaran dulu itu ketika studi di lapangan ya. Lalu studi literaturnya apa? Ada yang ditemukan tentang capaian pembelajaran ini apa yang ditemukan? Yang ditemukan adalah penurunan nilai Pak. Penurunan nilai apa? Ya, yang pertama nilai raport dari 3 tahun ke belakang, yang kedua adalah nilai UN kelas 12 dari 3 tahun ke belakang. UN dulu waktu 2003 tahun ke belakang. Jangan-jangan sekarang sudah ada Asesmen masalahnya. asas namanya sekarang. Iya, itu yang ada munculkan Nilai UN Pak. Karena 3 tahun ke belakang masih belum asas ini kan baru sekarang Pak. Iya, maksud saya harus sekarang. Tapi kita ada sekarang. Bukan dulu. Kalau yang penelitian itu kan diambilnya 3 tahun ke belakang, Pak, setahun. Sekarang, yang sekarang muncul jangan-jangan sudah nggak ada masalahnya. Kalau nggak sekarang, yang sekarang masih ada masalahnya. Ya. Jadi kapan ditemukan pada saat studi di lapangan atau seperti apa di lapangan masalahnya apa? Nah, oke. Lalu Anda identifikasi pada Anda studi lapangannya. Anda studi di lapangan. Masalahnya apa? Identifikasi masalah pada belakang. Konteksnya apa? Oh, saya pengen belajar. Kata siapa?